Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang saya banggakan. Nama saya Fatan Ridya Farezi dari kelas 9B. Dan hari ini saya akan berpidato mengenai berkurangnya kepedulian sosial dalam masyarakat. Pernahkah kita menyadari bahwa di sekitar kita semakin banyak orang yang sibuk terhadap dunianya sendiri? Saat ada tetangga yang sakit, hanya sedikit yang datang menjenguk. Ketika seseorang kesulitan di jalan, banyak yang memilih untuk diam dan berlalu begitu saja. Fenomena ini bukan kebetulan, ini adalah cerminan dari menurunnya kepedulian sosial di tengah masyarakat kita. Sebuah fenomena sosial yang semakin nyata di era modern ini. Teman-teman sekalian, kepedulian sosial merupakan sikap saling memperhatikan, membantu dan menghargai antar individu dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, seiring berkembangnya zaman, nilai-nilai ini mulai terkikis. Fenomena ini bisa terlihat di berbagai tempat, di kota besar, bahkan di pedesaan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa penyebab utama menurunnya kepedulian sosial di tengah masyarakat kita. Yang pertama, kemajuan teknologi dan media sosial. Teknologi memang membawa banyak manfaat. Kita bisa berkomunikasi dengan cepat, mencari informasi dengan mudah, dan terhubung dengan siapa saja. Tetapi di sisi lain, teknologi juga membuat kita semakin terasing dalam dunia sendiri. Orang lebih sibuk memotret makanan daripada berbagi dengan tetangga. Lebih cepat mengetik turut berduka cita di media sosial daripada datang langsung untuk menghibur keluarga yang sedang berduka. Inilah bentuk dari berkurangnya kepedulian sosial. Yang kedua, gaya hidup individualis. Banyak orang kini lebih berfokus pada karir, harta, dan pencapaian pribadi. Akibatnya, rasa empati terhadap sesama mulai hilang. Mereka merasa cukup selama diri sendiri bahagia, tanpa memikirkan keadaan orang lain, padahal manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Seperti pepatah mengatakan, ringan dijinjing, berat dipikul. Tanpa kebersamaan dan gotong royong, masyarakat akan kehilangan rasa kemanusiaannya. Yang ketiga, berkurangnya nilai moral dan pendidikan karakter. Dulu anak-anak diajarkan untuk saling tolong-menolong, menghormati orang tua, dan peduli pada sesama. Namun sekarang, nilai-nilai itu sering terabaikan karena tekanan hidup, persaingan, atau bahkan pola asuh yang terlalu fokus pada akademik dan prestasi pribadi. Teman-teman yang saya hormati, fenomena ini tentu membawa dampak yang tidak bisa kita anggap remeh. Menurunnya kepedulian sosial dapat menyebabkan yang pertama, meningkatnya kesenjangan sosial. Orang kaya semakin kaya, sementara yang miskin semakin miskin dan tertinggal karena tidak ada orang yang mau membantunya. Yang kedua, berkurangnya rasa aman. Saat seseorang kesulitan, tidak ada lagi orang yang ingin menolong karena ketika ada kejahatan, orang lebih memilih merekam daripada menolongnya. Selanjutnya adalah hilangnya nilai gotong royong. Padahal gotong royong adalah jati diri bangsa Indonesia yang diwariskan dari zaman dahulu. Bayangkan jika setiap orang memilih kepentingan dirinya sendiri, dunia akan menjadi tempat yang dingin tanpa adanya kepedulian. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Mari kita mulai dengan langkah berikut. Pertama-tama yang bisa kita lakukan adalah menumbuhkan empati sejak dini. Ketika teman kita ada yang sedih, kita bisa menghiburnya sebisa mungkin. Empati adalah awal dari kepedulian. Yang kedua, menghidupkan kembali semangat gotong royong. Ikut kerja bakti di lingkungan, membantu korban bencana, atau sekedar menjaga kebersihan bersama. Kegiatan sederhana ini menumbuhkan rasa kebersamaan. Yang ketiga, bijak dalam menggunakan teknologi. Media sosial untuk menyebarkan informasi positif, menggalang dana bantuan, atau menyemangati orang lain, bukan untuk menyebarkan kebencian atau mencari sensasi saja. Yang keempat adalah menjadi teladan. Jadilah contoh baik dalam lingkungan yang kecil, seperti di keluarga, sekolah, atau lingkungan sekitar. Ketika orang lain melihat kita berbuat baik, mereka akan terdorong melakukan hal yang sama. Ingatlah, kepedulian tidak diukur dari seberapa besar bantuan yang kita berikan, tetapi dari seberapa tulus niat kita membantu. Teman-teman yang saya banggakan, menurunnya kepedulian sosial adalah tantangan nyata bagi bangsa kita.
Jika kita biarkan, bukan hanya hubungan antar manusia yang rusak, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan akan menjadi dasar kehidupan bersama akan ikut rusak. Oleh karena itu, marilah kita mulai berubah mulai detik ini. Jadilah pribadi yang peka, peduli, dan mau berbuat untuk sesama. Karena sejatinya, kebahagiaan bukanlah ketika kita hidup nyaman sendiri, melainkan ketika kita mampu membuat orang lain ikut merasakan kebahagiaan itu. Sebagaimana kata bijak mengatakan, kepedulian kecil dari satu orang bisa menyalakan harapan besar bagi banyak orang. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Semoga kita dapat menjadi generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga peduli dan berempati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.